everyone! Now, here we will discuss about comparison degree. Ta-da! Do you know about comparison degree? Okay, come on. Let's go. Comparison degree. Degree of comparison are used when we compare one person or one thing with another. Artinya, dalam comparison degree, kita akan membandingkan satu benda atau seseorang dengan yang lainnya. Kita menggunakan comparison degree ketika kita membandingkan satu orang atau satu benda dengan yang lainnya. Dalam comparison degree, ini intinya kita hanya membandingkan satu dengan yang lain. There are three comparison degree in English. The first is positive degree. The second is comparative degree. And the last is superlative degree. Okay, come on, let's go. Let us see all of them one by one. The first is positive degree. Positive degree when we compare two people and things and they have the same certain quality. Artinya dalam positive degree kita membandingkan dua orang atau dua benda yang mereka mempunyai kesamaan. And the pattern is subject plus to be plus us plus adjective plus us. And the second is subject plus verb plus us plus adverb and plus us. Dalam positive degree kita mempunyai dua pattern. Yang pertama, jika kita menemui adjektif, kita akan menggunakan pattern subjek diikuti oleh to be, diikuti lagi oleh us, dan kemudian kita akan menjumpai adverb. Dan kita akan menjumpai us lagi. Dan kemudian akan diikuti kata keterangan lainnya di belakang. Kemudian pattern kedua adalah jika kita menjumpai adverb. Jika kita menjumpai adverb, maka pattern yang kita gunakan adalah subjek plus verb plus us plus adverb and plus us, dan di belakangnya seperti biasa akan diikuti oleh keterangan-keterangan yang Okay, let's go to example. First example is the coconut tree is as high as the building, and the second example is yours as beautiful as lily. The third example is my book is as interesting as yours. Kita akan mengambil contoh pertama, yaitu the coconut tree is as high as the building. Dalam contoh ini kita membandingkan sebuah pohon kelapa dengan sebuah gedung. Kita dapat melihat dalam gambar di bawah ini bahwa tinggi pohon kelapa tersebut sama dengan tinggi gedung tersebut. Artinya antara pohon dan gedung tinggi mereka itu sama, tidak ada kelebihan atau kekurangan dari salah satunya. Dari penjelasan tersebut, artinya dari contoh-contoh tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa positive degree dalam kali ini hanya menyamakan antara satu benda dengan yang lain. Artinya bukan membandingkan kelebihan-kelebihan mereka, tapi menyamakan. Artinya kita membandingkan yang satu dengan yang lain, tapi dengan kualitas yang sama. Ngerti? Okay, let's go to the second comparison degree. The second is comparative degree. Comparative degree used when we compare a person or a thing has greater degree of quality of another.
And we have two pattern kinds. Two kinds pattern. Okay, the first is for syllable. For one syllable, kita memiliki subjek plus to be plus adjective plus plus then. And the next is subject plus verb plus adverb plus and plus then. Oke, dalam for one syllable kita memiliki dua acuan, yaitu yang pertama, jika kita menemui adjektif, kita akan menggunakan pattern ini, yaitu subjek plus to be diikuti dengan adverb, lalu kita ikuti adverb itu dengan kemudian diikuti lagi dengan then. Tetapi jika kita menjumpai adverb dalam comparative degree, kita akan menggunakan pattern ini. Pattern ini terdiri atas subjek, diikuti oleh verb, diikuti oleh adverb, lalu diikuti lagi oleh lalu diikuti then, dan selanjutnya akan ada beberapa kata keterangan. Oke. Let's go to example for one syllable. The first is today is hotter than yesterday. And the second is Bill runs faster than Bob. And the third is you are taller than Ellie. And the fourth is Andy worked harder than his boy. Kita akan mengambil contoh ini. You are taller than Ellie. Dan kita dapat melihat ini ada dua perempuan, me and Ellie. Kamu lebih tinggi daripada Ellie. Lihat perbandingan tinggi kamu dengan Ellie. Ini terlihat jelas bahwa dalam comparative degree for one syllable, kita membandingkan satu dengan yang lain. Artinya kita membandingkan kamu dengan Ellie. Tinggi badanmu lebih tinggi daripada Ellie. Okay? The next, let's go to for more than two syllables. And here we see subject plus to be plus more plus adjective and plus then, and subject plus verb plus more and plus adverb and plus then. Go to the example. The first is this red dress is more comfortable than the white. And the second example is he speaks Spanish more fluently than I. And the third example is the boy is more intelligent than his brother. Oke, kita ambil contoh ketiga. Kita lihat. The boy is more intelligent than his brother. Intelligent memiliki 4 syllable. Artinya dalam comparative degree ini, intelligent memiliki lebih dari 2 syllable. Jadi kita juga meletakkan more intelligent than. Artinya the boy laki-laki itu lebih rajin daripada kakaknya. Kita membandingkan laki-laki itu dengan kakaknya.
Karena intelligent memiliki for syllable, kita akan menambahkan more dan then di antaranya, di sampingnya. Okay, let's go to superlative degree. Superlative degree, when we compare our person or a things, has the highest degree of quality of other. And we have the pattern. For one syllable, we have subject plus to be plus the plus adjective and plus us. And the next is subject plus verb plus the plus adverb and plus us. Let's go to example for one syllable. First is John is the tallest boy in the family. And the second example is the coconut tree is the highest of the other. Kita akan mengambil contoh John. Contoh John is the tallest boy is the family. Kita dapat melihat gambar di bawahnya. Kita lihat bahwa John lebih tinggi daripada keluarganya. Artinya dalam comparative degree ini kita membandingkan superlative degree ini kita membandingkan satu orang dengan banyak orang, tidak membandingkan hanya dengan seseorang saja, tapi membandingkan dengan banyak orang bahwa kamu punya sesuatu yang lebih. Dan dalam contoh pertama ini kita bisa melihat John is the tallest boy in the family. The tallest, tall have one syllable. Understand? When we want syllable, we add the sentence is the and diikuti oleh s, sehingga kita menjumpai dalam contoh-contoh ini kita menjumpai the dengan kata sifatnya terus diikuti oleh us. Okay, understand? Let's go to far more than 2 syllable. In here we have subject plus to be plus the most plus adjective, and the next is subject plus verb plus the most and plus adverb. Go to the example. The first is that was the most boring film I have ever seen, and the second is Sally danced the most gracefully of all the participants. Kita dapat melihat pada contoh pertama, that was the most boring film I have ever seen. Dalam contoh pertama ini, boring memiliki 2 syllable. Artinya, jika kita memiliki 2 syllable, kita akan menambahkan the most di depannya. Karena boring adalah adjective, maka kita menambahkan to be di depannya, bukan verb karena boring adalah adjective, bukan adverb. Jadi, ketika that akan diikuti oleh was, kemudian the most. Boring film I have ever seen. Okay, understand to all? Okay, I hope it. Okay. Kita dapat menyimpulkan dari semua itu bahwa comparison degree membandingkan satu hal dengan hal lain, baik itu mempunyai kesamaan tingkat atau perbedaan tingkat.
dalam tingkat pertama kita hanya membandingkan kesamaan antara satu dengan yang lain. Tetapi pada tingkat kedua kita membandingkan hal satu dengan yang lain. Artinya hanya satu benda atau seseorang yang kita bandingkan. Tetapi dalam tingkat ketiga kita membandingkan satu orang atau satu benda dengan hal yang banyak. Artinya bukan hanya satu orang saja atau satu benda saja yang kita bandingkan, tapi beberapa. Oke, mungkin itu saja. Let's go to irregular compression degree. Have many word to it. This is, kita bisa melihat dalam kolom-kolom ini bahwa dalam compression degree kita tidak harus ada beberapa kata yang tidak harus diberi atau more atau as atau most dalam kalimat untuk membandingkan benda-benda tersebut, tapi ada beberapa kata yang tidak beraturan sehingga dalam hal tersebut kita harus menghafalkan kata-kata tersebut. Contohnya bad. Dalam positive degree bad tetap bad, hanya ditambah as di belakang dan di depannya. Tetapi ketika kita memasukkannya ke dalam comparative degree, maka bad tidak menjadi better, tapi menjadi worse. Begitupun jika kita memasukkannya dalam superlative degree, bad tidak akan menjadi baddest, tetapi akan berubah menjadi the worst. Artinya dalam kata-kata ini tidak mungkin kita memastikan bahwa beberapa kata ini akan kita tambahkan more, as, ataupun most. Okay? Let's go to example. The first is his behavior is as bad as his brothers. Dalam contoh pertama kita menjumpai contoh positive degree. Dalam contoh ini bad tetap menjadi bad. Next is the second example is New York has the most tall building of any city in the world. Dalam contoh kedua ini kita membandingkan kota New York memiliki gedung-gedung paling tinggi di dunia, di kota-kota dunia. Lihat many. Kita biasanya jika menemui sebuah kata adjective atau adverb, kita akan menambahkan or more, or as, or most. Tetapi dalam hal ini kita tidak menambahkan hal-hal tersebut, tapi kita merubah many menjadi the most. Okay? Let's go to the third example. She knits as good as her mother. Dalam contoh ketiga ini kita tidak merubah good ke dalam apapun karena ini adalah contoh positive degree. Good tetap menjadi good, tetapi di belakang dan di awalnya kita akan menambahkan as. Okay? Third example. Elisa plays the violin better than the other violinists. Oke, dalam contoh keempat ini kita membandingkan Elisa bermain piano lebih baik daripada pianis lainnya. Better awalnya dalam positive degree adalah good, tapi ketika kata good ini dimasukkan ke dalam comparative degree, kita merubahnya menjadi better. Good berubah menjadi better.
kita dapat melihat lagi di sini bahwa dalam kata good tidak harus dirubah atau ditambahin or more or us or most. Okay, understand? Let's go to exercise. I have exercise to positive degree, exercise to comparative degree, exercise to superlative degree, and you have to try it. Understand? And good luck. Good luck. Okay. Thank you. Thank you for the unfortunately. Thank you for the opportunity God. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kesempatan emasnya. Saya berharap ini dapat berguna untuk kamu, oke? Untuk Anda, untuk Anda, oke? Sekalian semua, and bye-bye.